Iksan Hari Yusuf dan program acara Loka Story Channel. Nah, kali ini saya sedang kedatangan sahabat saya yaitu Pak Erwin Sambora. Beliau adalah chef nasional nih kelasnya nih skalanya. Bukan chef kaleng-kaleng nih. Apa kabar Pak Erwin? Sehat? Sehat-sehat selalu bro. Nih beliau nih udah lama nih gak ketemu nih ya. Nah, sama beliau nih pengalaman chefnya, pengalaman masaknya luar biasa nih Pak Erwin nih. Pak Erwin, boleh berbagi nggak nih Pak Erwin sama teman-teman nih tentang masak nih? Awalnya Pak Erwin nih bisa terjun ke dunia masak nih dulunya emang karena hobi atau apa sih? Oke, saya coba jelasin. Ini bukan menambah wawasan anak-anak muda chef zaman sekarang ya. Itu juga ada omplong nih. Cuman dulu pertama waktu mengumpul itu tahun 82, 90-an, saya terjun tahun 92 itu awalnya dari cuci piring. Awalnya cuci piring di restoran Jalan Sudirman awalnya. Awalnya Sudirman, lama kelamaan profesi digeluti, seiring waktu berjalan dibawa ke Hongkong sama bos yang punya restoran dulu, orang Chinese, sama Mister Lee kalau nggak salah itu. Oke. Nanti ke Indonesia, tahu-tahu dapat info kerjaan lagi. Coba saya merintis langsung coba pengen kerja di hotel, sampai sekarang bergelut dari hotel, kafe, resto, bolak-balik montarnya terus. Itu kalau untuk spesialisasi Pak Erwin sendiri lebih ke masakan apa sih sebenarnya? Saya spesialis di masakan Chinese karena dididik sama Pak Akal, dulu Pak Jimmy, Mr. Lee, sama Koko siapa lagi dulu yang pernah adalah, tapi sekarang udah mati. Mereka master chef yang didikannya wah luar biasa. Oh, tapi emang dari dulu ada keinginan pengen masakan Chinese apa memang pengen juga masak-masakan Indonesia gitu? Ya kalau kerja di hotel mah campur sudah ya. Kerja di hotel mah mesti harus komplek. Jadi nggak harus berpatok kepada masakan Chinese pun aja. Jadi harus bisa masakan Indonesia, Jepang, Eropa, atau masakan yang lain-lainnya. Ya sambil belajar, ya alhamdulillah sampai sekarang kita perlu bisa. Ini tapi menarik nih ya, Pak Erwin ini kan saya dengar nih banyak banget nih penghargaannya, piagam-piagamnya ya waktu zaman masak itu ikut kontes atau ikut kontes masak atau apa disebutnya lah lomba masak gitu mungkin. Pernah dulu berkesimanya waktu ikut lomba masak sama orang master chef yang dari luar negeri. Itu saya sebelum masuk asosiasi. Waktu itu saya masih fokus di kerja, tapi ada yang ngajakin dari owner untuk ikut challenge perlombaan. Ya, akhirnya dapat juara kedua. Itu masuk rekornya kalau sekarang mah original rekor Indonesia. Ada muri dulu mah apa ya, kayak Guinness of the Record, rekor dunia. Rekor dunia itu masih terkenal lah masa-masa itu waktu masih fresh tenaganya. Berarti udah berapa puluh tahun nih Pak Erwin? Kalau berkecilku itu ya 27-28 tahunan. 28 tahun jadi chef ya? Tahunan. Berarti luar biasa nih pengalaman masaknya pun. Kayaknya untuk rasa udah nggak bisa di ini lagi ya. Ya mudah-mudahan bisa menularkan ilmu ini ke chef-chef mudah-mudahan sekarang. Nah, menariknya lagi nih Pak Erwin ini juga kan aktif ya di komunitas chef gitu ya? Saya aktif baru masuk asosiasi itu baru kebetulan saya diajak sama teman saya, sobat saya namanya Chef Boni. Dia teman karib saya. Nah, saya mengenal itu asosiasi. Justru masuk asosiasi saya ingin mengembangkan keahlian saya untuk disalurkan prestasinya untuk mereka yang berbakat. Kita berbagi cerita kuliner kepada pemula-pemula chef-chef junior. Pak Erwin, yang namanya jadi chef itu kan kadang ya ada ya suka duka ya. Pasti kan ada yang orang yang mungkin masakannya katanya masakannya nggak enak mungkin kan, atau keasinan atau makanannya. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu Pak Erwin? Pernah ngalamin itu, tapi tergantung dari tamunya juga sendiri. Yang paling pahitnya aja dulu. Yang paling pahitnya itu pernah
masukin gula garam jadi asinan itu yang paling konyol itu. Akhirnya diulang lagi, bikin lagi dan minta maaf lah ke konsumen. Tapi konsumen nggak bla 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 misalnya. Alhamdulillah karena kita komunikasinya bagus dan meminta maaf ke si konsumen itu, dijelasin dan memaklumi. Tapi Malah sampai sekarang bersahabat. oh gitu sama si customernya. Iya. Nah Farin, apalagi sekarang ini kita tahu ya kondisi lagi pandemi ini ya, pastinya nggak hanya sektor-sektor wisata, bahkan dunia perhotelan, termasuk imbasnya dunia kuliner dong pastinya Farin ya. Kira-kira bagi chef-chef ini ada dampak nggak yang luar biasa Pak ini selama pandemi ini? Selama pandemi banyak selama pandemi itu justru banyak orang di PHK, dirumahkan, hotel sekarang politika, kafe-kafe pada tutup, semua karyawan dirumahkan, mereka pada kelabakan. Tapi kalau misalkan berinisiatif si karyawannya orang dapur atau orang pekerja hotel, jangan ragu karena dia punya skill, udah aja langsung jualan. Sekarang kan zamannya online, lari aja ke Grab, ke GoFood, kayak gitulah jualan online sekarang. Ikutin zaman kalau sekarang. Tapi untuk Pak Erwin sendiri sekarang aktif di mana nih Pak Erwin? Sekarang paling suka bantu-bantu bikin catering punya orang, tapi sekarang lagi merintis buka online sendiri. Bukan lain sendiri ya, yang kemarin cerita itu ya, Ya. nasi gorengnya apa, nasi goreng apa katsu nih Ya, rencananya ya. goreng Ayam katsu. Wah, makanya ini kayaknya wajib dicoba nih nanti nih buatan Pak Erwin langsung, karena pasti rasanya nggak kaleng-kaleng. siap. Nah, Pak Erwin ini menarik ya, tadi pasti ya, sebagai chef terdampak juga imbasnya dan segala macam. Nah, sekarang Pak Erwin mau merintis sedang merintis usaha ayam apa, nasi goreng ayam katsu nih. Nah, ini kira-kira Pak Erwin untuk merintis sebuah usaha ini, Pak Erwin persiapannya udah berapa matang nih? Ini persiapannya baru 2 hari. Persep dadakan, belajar dari orang-orang yang berusaha berbisnis sampai swasta. Akhirnya saya bikin ide, bikin jualan nasi goreng tapi beda dari yang lain. Oke. Karena dengan harga murah yang mudah-mudahan bisa terjangkau. Bisa kejangkau. Nah, makanya buat para pemirsa Loka Story Channel nih, nanti wajib banget untuk lokasinya ini Pak Erwin itu di mana nih? Ini di Jalan Cianjuang nomor 17, Kampung Karangsari, Desa Cianjuang, Kecamatan Parongpong, dekat Cimahi ya maksudnya. masuknya Kabupaten Oh, Bandung Kabupaten Barat. Bandung Barat. Jadi posisinya dari Taman Kuku kurang lebih 500 meter. Wah, nah ini buat para pemirsa nih, nantinya penonton nih di Loka Story Channel wajib buat ke tempat Pak Erwin. Nah, Pak Erwin, ini kira-kira nih buat teman-teman atau buat pemirsa yang pengen jadi chef nih seperti Pak Erwin, kira-kira pesan-kesannya atau saran-sarannya apa sih Pak Erwin yang harus pertama kali dilakuin buat teman-teman yang pengen jadi chef gitu? Kalau ingin jadi chef, orang yang misalkan si calon-calon chef masih bersekolah, tapi itu terus belajar, turuti ilmu yang si chefnya diajarin di sekolah juga, mungkin kan ada instrukturnya, instruksi chefnya, plus yang kerja juga turutin ucapan-ucapan atau ajaran bimbingan dari si chef yang bekerja itu. Jadi ilmunya kita sudah dipelajari, nah itu bisa belajar sama si chefnya. Tapi kalau misalkan mau belajar ke saya, tinggal di WA, datang aja ke rumah. Rumah saya terbuka 24 jam, kita berbagi ilmu, berbagi cerita kuliner. Pak Erwin, ini menarik ya, kita bahas nih masalah kehidupan ya, pribadi ya. Selama Pak Erwin jadi chef, apa keluarga nggak pernah ada yang menentang, atau misalnya keluarga ada yang keberatan nggak Pak Erwin jadi chef gitu? Ya, alhamdulillah tidak keberatan karena ketemu dengan istri sekarang. Ya, istri itu udah saya udah profesi chef. Ya udah, sekarang ibu saya tertular juga ke anak saya, si Cika sekarang udah jadi chef. Dia di steak pegang catering divisi. Oh, jadi anak juga jadi chef juga nih. Ya. Kapan-kapan anaknya perlu diundang nih di channel Loka Story Channel ya. Nah, berarti keluarga nggak ada masalah dong? Nanti keluarga tidak ada masalah karena istri saya pun sibuk dengan kegiatan sendiri karena beliau adalah seorang pengajar guru di TK. Oh, jadi intinya
punya suami chef nggak masalah lah ya, tapi jangan salah loh, sebenarnya chef-chef ini kita tahu sendiri ya, Pak Erwin ya, kita tahu mungkin yang terkenal di Indonesia itu adalah mungkin orang ya yang udah taunya Chef Juna, Chef Arnold ya, itu mereka itu kan bayarannya bukan yang sedikit-sedikit ya Pak Erwin, itu bayarannya tuh sampai katanya dengar-dengar ya ratusan juta loh. Ya, betul. Itu benar apa nggak sih Pak Erwin? Kayak gitu. Betul, karena mereka bukan karena mereka maksudnya selebritis. Itu bayarannya memang luar biasa, wah juga itu. Kameranya saya nggak bisa ngikutin. Tapi kalau saya hanya dinikmati aja. Tapi kalau masyarakat anak-anak zaman sekarang ingin belajar jadi chef, bolehlah datang ke rumah saya. Oh. Nah, tapi kalau untuk mungkin kelas-kelas kayak di chef-chef di restoran gitu juga mungkin lumayan kali ya, restoran apa hotel-hotel gitu juga mungkin bayarannya lumayan juga ya Pak? Ya kalau zaman dulu kan emang hotelnya harga restoran itu hotel chef-chef itu dihargai itu kurang lebih di angka 10 sampai 12 juta per bulan. Per bulan? Ya, tapi kalau zaman sekarang karena nggak tahu pandemi, nggak tahu terkikis oleh zaman, kita kenapa? Kalau tahu sekarang chef dibayar murah, itu profesi yang sangat tidak dihargai untuk zaman sekarang. Padahal chef itu untuk diakui jadi chef kan butuh waktu, jam terbang, pengalaman jam terbang yang tinggi. Semakin mereka lama bekerja, semakin lama mereka berpengalaman, semakin dihargai dan semakin harganya semakin mahal. Jangan udah berpengalaman dihargai sama kelas-kelas kafe hotel kayak gaji aduh zaman sekarang miris dengarnya. Itu kira-kira apa ada tindakan atau apa ada ini nggak solusi dari mungkin dari asosiasi untuk para chef-chef yang sekarang terluka atau misalnya gajinya kecil? Ya tujuannya di asosiasi ini itu mengangkat derajat harkat para kulit yang ada di kitchen, di hotel, kafe, restoran. Makanya mudah-mudahan realisasi dengan adanya asosiasi ini mengangkat citra nilai harga jual si calon-calon chef itu supaya dihargai. Jangan semena-mena chef dihargai bayarannya murah, miris ada harga asli. Padahal jual makanannya mahal ya. Betul, betul. Dan dihargain murah. Nah ini sebenarnya ya mungkin di saat pandemi sekarang ya, karena restoran atau rumah makan juga rata-rata ya Pak, hotel mungkin dengan yang tadinya pengunjungnya banyak, mungkin sekarang juga pengunjungnya sedikit karena keterbatasan atau dibatasi, sehingga mungkin berani menggaji atau membayar chefnya mungkin hanya ya pas-pasan mungkin gitu. Ya mungkin terbentuk masalah ekonomi juga di Ya. rumah. Akhirnya dia ditawarin dengan harga PPKM, harga Covid, dia mau juga kerja di padang nganggur. Orang nganggur. Terus gak punya tabungan, ya akhirnya dia ambil juga dengan gaji miris, bilang miris daripada nganggur sama sekali. Ya lebih baik diambil, tapi daripada nggak kerja sama sekali, itu lebih Kesian ya. riskan. Lebih riskan ya, apalagi mereka punya anak istri ya. Betul. Tapi kadang orang bilang ya, katanya kalau nyari suami carinya chef. Kenapa? Jadi nggak perlu repot kalau mau masak. Dia bisa masak sendiri dan juga bisa dimasakin katanya ya Pak. Itu tergantung chefnya. Itu saya lebih menghargai, contoh lebih menghargai istri karena profesi istri di rumah sebagai tukang masak di rumah. Jadi saya hargai walaupun kerja Bisa masak. tukang masak di hotel, di restoran, tetap saya mesti menghargai Masakan istri. citra seorang wanita, seorang ibu, anak dari anak-anak untuk pas begitu pulang kerja menyantap makanan, apalagi kita bareng-bareng kumpul sama keluarga, itu sangat berkah dan barokah. Iya, cuman jangan sekali-kali Pak tentang masakan istri. Siap. Aduh masakannya asin, bisa-bisa piring melayang. Oke, ini seru nih ya perbincangan saya sama Pak Erwin nih. Pak Erwin, tadi saya motivasi untuk para anak-anak muda yang pengen jadi chef, udah Pak Erwin jelasin lah ya. Nah, kira-kira Pak Erwin pernah ada kepikiran nggak sih nih pengen buka khusus buat chef nih? Kira-kira? Pingin ada misalkan ada perkumpulan chef, jadi si chef yang lagi pada jobless gitu ya, yang nggak kerja, minimal kita patungan para chef, kita bikin
rumah makan atau restoran kecil-kecilan, jadi kelola sama orang-orang chef semuanya. Alhamdulillah kan itu kan bisa penghasilannya otomatis bisa ke keluarganya bisa sendiri. Itu saya punya rencana ke sana, ingin para chef yang lagi nganggur sekarang tuh kita udunan lah, kita bikin kafe kecil-kecilan karena mereka jago masak, pintar masak, hitung kos udah pada jago, hitung harga jual udah pada jago ya. Makanya miris kalau misalnya mereka pada nganggur. Mudah-mudahan ide saya bisa dengar lah ya. dan mau nanti kita kapan-kapan saya akan diskusi dengan mereka. Tapi intinya biasanya nih para chef itu punya ego masing-masing Pak katanya. Betul, tergantung orang nak. Gitu. Ya biasanya ada yang kukeke cina kalau orang Sunda tuh bahasanya. Si ieu mah pada yang ini sama pendiriannya, yang ini sama pendiriannya gitu. Kadang-kadang semakin posisi cita-cita chef dan tunjukkan chef, jabatan chef semakin tinggi, pengalaman semakin tinggi, jam terbang itu punya ego masing-masing. Karena mentang-mentang dia punya pengalaman luar biasa, akhirnya menilai karena orang yang mau belajar dari chef. Jadi mereka egonya semakin ego. Justru di zaman sekarang anak-anak muda beri kesempatan karena ini zamannya milenial, beradaptasi dengan media mereka pak si chef muda sekarang kan pinter ya. Nah kita mah yang chef berpengalaman walaupun jam terbangnya tinggi tetap mesti belajar ke dia, masih kalau kumat tetap kita belajar ke dia. Dan juga mesti belajar ke anak karena anak kan udah zamannya milenial sekarang. Ya. Kita masih berbagi cerita kepada anak-anak. Jadi ada apa? Harus mengikuti zaman sekarang. Itu Oke. ya egonya. Nih, Pak Erwin nih. Satu lagi nih ya, kalau yang pengen belajar sama Pak Erwin, pengen bisa masak, pasti kan tentunya harus hubungin Pak Erwin dong. Boleh nggak Pak Erwin disebutin aja nih nomornya nih biar orang-orang pada dengar. Kayak karena saya sering ngajarin di PKK, sering ngajarin di komunitas, sering mengajari ibu-ibu yang belajar masak, bikin atau usaha sendiri, jualan online. Mereka dapat ilmu dari saya, mereka bisa berjualan, tetap silaturahmi tetap terjaga. Ada di beberapa titik di Kota Bandung yang sekarang udah bagus penghasilannya dari hasil didikan saya sendiri. Silaturahmi masih berkepanjangan. Bisa dikontak yang mau belajar ke saya pribadi ke nomor WA saya ya. Tolong dicatat 0896 61 93 7204. 24 jam online. Mantap. Nih buat pemirsa Loka Story Channel yang pengen belajar seputar memasak, seputar dunia kuliner, nanti mungkin bisa menghubungi Chef Erwin atau Pak Erwin ya. Saya sih suka nyebutnya Chef Erwin nih. Memang beliau ininya sebagai chef gitu ya. Nah, buat pemirsa Loka Story yang pengen belajar sekali lagi dan pengen juga bisa masak tentunya atau pengen paham dunia kuliner, itu bisa langsung hubungi Chef Erwin langsung ya. Chef Erwin ya? Ya. Oke. Chef Erwin, makasih banyak Siap. atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi nih. Siap. Kita ngobrol-ngobrol nih. Beliau nih udah lama banget gak ketemu sama saya dan sekalian ketemu. Wah, ngobrol pas banget nih orangnya datang. Oke, pemirsa Loka Story Channel, sebelumnya jangan lupa tonton terus channel Loka Story Channel dan jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Semoga bisa tetap menginspirasi para wirausaha dan juga para inspirator-inspirator di Indonesia nantinya yang bisa ngobrol di channel Loka Story Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.